Baik, perkenalkan saya Selvia Nur Aziza dengan NIM 2032200001. Di sini saya akan mengeksplorasi sedikit tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, kapan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005? Jadi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Desember 2005. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 oleh Menkumham Yusril Iza Mahendra pada tanggal 30 Desember 2005. Nah, mengapa sih perlu diadakannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005? Perlu diadakannya karena undang-undang ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Undang-undang guru dan dosen secara gamblang dan jelas mengatur secara detail aspek-aspek yang selama ini belum diatur secara rinci. Semisal, kedudukan, fungsi dan tujuan dari guru, hak dan kewajiban guru, kompetensi, dan lain-lain. Nah, apa sih pengertian dari guru dan dosen? Jadi, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, sedangkan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Nah, pertimbangan yang menjadi latar belakang disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah yang pertama yaitu bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C perlu dibentuk undang-undang tentang guru dan dosen. Yang ketiga, bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dan yang keempat, bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf A sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Nah, kemudian dasar hukum disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yaitu Pasal 20, Pasal 22D, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab 4 tentang guru, pada bagian kedua terdapat hak dan kewajiban guru. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak yang pertama memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas keyakinan intelektual. Yang keempat yaitu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang keenam yaitu memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh yaitu memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang kesembilan, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan kependidikan. Yang kesepuluh, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Yang terakhir, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Kemudian, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu menunjang tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai agama dan estetika. Yang kelima yaitu memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab 5 tentang dosen, pada bagian kedua terdapat hak dan kewajiban dosen. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak yang pertama yaitu memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga yaitu memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas keyakinan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima, memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Yang keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan penentuan kelulusan peserta didik. Yang ketujuh, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban yang pertama melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat yaitu bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras,
kondisi fisik tertentu, dan latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang kelima, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik serta nilai-nilai agama etika. Yang terakhir yaitu memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir yaitu tujuan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang pertama, mengangkat martabat guru dan dosen. Yang kedua, menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru dan dosen. Yang keempat, memajukan profesi secara karir guru dan dosen. Yang kelima yaitu meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan mutu pendidikan nasional. Yang ketujuh, mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antar daerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi. Yang kedelapan yaitu mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah. Yang terakhir yaitu meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.